Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali malam hari ini lewat pengajaran online. Kali ini kita akan bicara Natal karena kita memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran dari Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri waktu buat kami untuk belajar firman-Mu. Mari pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hamba berdoa buat setiap pribadi dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, penuhi dengan kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biar pengajaran malam hari ini memberkati kami semua, sehingga kami tidak sekedar merayakan Natal, tapi kami boleh mengerti esensi dari Natal yang sesungguhnya. Karenanya kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk bulan Desember dan kita tahu bahwa Desember identik dengan Natal. Di mana-mana atmosfer Natal, suasana Natal boleh kita lihat, boleh kita saksikan, boleh kita dengar. Saya rindu untuk kita mengerti Natal yang sesungguhnya. Karena buat saya yang paling penting adalah dari Natal itu sendiri. Nah, ada dua esensi Natal yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah mengenal dan memahami Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar kita dapat door prize, bukan sekedar kita pasang pohon Natal, kita nyalakan lilin Natal, kemudian diakhiri dengan makan-makan, diakhiri dengan pesta. Saudara, ada yang lebih penting dari sekedar itu, yaitu Natal ini bicara mengenai Allah. Natal itu bicara mengalami Allah secara pribadi. Ya. Berapa besar kita mengenal Allah dan seberapa besar kita sudah mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah makna inti dari Natal yang sesungguhnya, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Dan Alkitab berkata barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat yang lain berkata gini, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Korintus 13 berkata kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan, maka sesungguhnya Natal harus membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Natal harus membawa perubahan hidup dalam kehidupan setiap pribadi. Natal itu harus membawa satu perubahan karakter, harus terjadi perubahan karakter bagi setiap mereka yang percaya, bagi setiap mereka yang menerima kelahiran dari Yesus Kristus, bagi setiap mereka yang merayakan Natal. Karena buat saya,
Kalau kita hanya merayakan Natal, setiap tahun kita peringati Natal, setiap tahun kita rayakan Natal, tapi tidak terjadi perubahan apa-apa, maka sesungguhnya Yesus itu belum lahir dalam kehidupan orang tersebut. Maka sesungguhnya Natal itu belum terjadi. Buat saya pengertiannya seperti itu. Kalau saudara dan saya merayakan Natal, maka yang harus terjadi ada satu perubahan. Harus terlihat satu perubahan. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, orang-orang yang menerima Yesus secara pribadi, maka otomatis spontanitas ada satu perubahan yang dikerjakan, yang dilakukan, yang kita lihat dari orang tersebut. Injil mencatat sekali waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kemudian Yesus bercakap-cakap, dan Alkitab mencatat bahwa perempuan Samaria ini saat itu mau mengambil air. Alkitab mencatat tengah hari, kira-kira mungkin jam 12 siang. Sesuatu yang tidak lazim. Karena kita tahu bahwa tengah hari atau jam 12 itu bagaimana cuacanya. Tapi itu yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Ada alasan tersendiri kenapa perempuan Samaria ini mengambil air tengah hari. Dan ketika bercakap-cakap dengan Yesus, kedapatanlah bahwa ternyata perempuan Samaria ini sudah atau memiliki suami, dan suami yang sekarang akan dikatakan keenam, Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu yang menjadi satu faktor, satu alasan kenapa perempuan Samaria ini mengambil air tengah hari. Waktu yang tidak lazim. Mungkin karena statusnya, sehingga perempuan Samaria ini memilih waktu yang tidak lazim tengah hari supaya tidak berjumpa dengan banyak orang. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Yohanes pasal yang keempat, percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Yesus, maka yang terjadi ada satu perubahan yang luar biasa. Perempuan ini mengenal Yesus sebagai Allah dan mengalami Yesus di dalam hidupnya. Sehingga Yohanes 4 mencatat di akhir cerita, perempuan Samaria ini akhirnya kembali ke kota. Dan setelah kembali ke kota, perempuan Samaria ini memberitakan, menyaksikan perjumpaan dengan Yesus. Ini yang membuat penduduk kota penasaran dan mereka semua akhirnya datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa kita mengenal dan mengalami Kristus di dalam hidup kita. Dan Alkitab mencatat tokoh-tokoh lain, Bapak Ibu Saudara. Kita kenal Zakheus. Lukas pasal yang ke-17 kalau tidak salah dikatakan bahwa Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Dan pada zaman itu pemungut cukai menjadi musuh dari bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Lukas 19 ya, Lukas 19. Ya, tentang Zakheus. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara nanti baca
Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa Zakheus mendengar bahwa Yesus sedang melintas. Timbul keinginan untuk dia melihat Yesus. Sampai dia berusaha dan dia naik pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yesus menghampiri dan berkata, "Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Bisa dibayangkan bagaimana perasaan dari Zakheus Bapak Ibu Saudara. Orang yang tertolak, orang yang diasingkan dalam arti dihalang-halangi untuk melihat Yesus, tiba-tiba Yesus menghampiri dan dikatakan, "Aku hendak menumpang di rumahmu." Saudara, luar biasa. Kalau kita melihat di Lukas 19 ayat 5 saya bacakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Perhatikan, orang banyak mengenal bahwa Zakheus orang berdosa karena pekerjaannya yang memungut cukai, karena pekerjaannya yang memberlakukan cukai. Nah, tapi yang luar biasa, ketika Yesus datang dan bercakap-cakap, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara, inilah esensi inti dari Natal yang sesungguhnya. Ada satu perubahan hidup, ada satu perubahan karakter yang terjadi ketika seseorang menerima Yesus, ketika seseorang merayakan Natal. Harus benar-benar terjadi, harus benar-benar mengalami. Tanpa itu tidak ada artinya Natal yang kita peringati. Tanpa perubahan hidup, tanpa perubahan karakter, berkali-kali kita merayakan Natal tidak akan menjadi kesaksian berkat bagi banyak orang. Satu tokoh lagi Alkitab mencatat Saulus atau Rasul Paulus, dulu bernama Saulus. Dan Saulus mengakui bahwa dia adalah orang yang bengis, dia adalah orang yang kejam, dia orang yang tidak segan-segan di dalam menganiaya murid-murid Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada satu perubahan besar yang terjadi, yang dialami oleh Saulus dalam satu perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba dia melihat atau dia terkena sinar terang yang begitu menyilaukan, membuat dia buta, tidak bisa melihat. Dan di situ ada satu dialog, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, Kisah Rasul berkata, akhirnya Saulus mengenal Allah di dalam Yesus Kristus secara pribadi. Saulus mengalami Allah di dalam Yesus Kristus secara pribadi. Lewat kebutaan yang diizinkan Tuhan, akhirnya Saulus mengerti Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Natal yang sesungguhnya adalah mengenal dan mengalami Allah. Saulus berubah.
Namanya dari Saulus menjadi Paulus. Dan dia menjadi rasul terbesar sepanjang masa. Dari orang yang bengis, ada perubahan karakter. Dia menjadi orang yang penuh dengan kasih. Orang yang sabar. Orang yang mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari penganiaya umat Tuhan, akhirnya dia menjangkau, menjala jiwa-jiwa. Saudara, itu esensi Natal yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa esensi inti dari Natal yang sesungguhnya? Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang pertama, ayat 23, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, God with us. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kata senantiasa menunjukkan keadaan yang terus menerus, bukan temporer, bukan sewaktu-waktu, bukan kalau Tuhan mau. Tapi kata senantiasa ini berbicara bahwa Tuhan akan melakukan terus-menerus. Penyertaan Tuhan harus dialami terus-menerus sepanjang umur, sepanjang hidup saudara dan saya. Kita harus percaya ketika saudara merayakan Natal, percayalah dengan iman bahwa kita tidak akan pernah sendiri lagi, karena kita punya Immanuel, karena kita punya Allah beserta dengan kita. Dalam Matius 28 dikatakan dengan jelas ayat 20, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengucapkan sekali lagi, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, inilah yang harus kita pegang, inilah yang harus kita percayai, inilah yang harus kita alami sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, bahwa Allah senantiasa menyertai, Allah beserta dengan kita, Allah akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudara mendengar pengajaran ini, saya berdoa Bapak Ibu sadar bahwa ketika kita ada sampai hari ini, itu satu bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu satu bukti bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Itu satu bukti bahwa Allah yang saudara dan saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Terbukti di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menjaga dan melindungi saudara dan saya. Kita tetap ada sampai hari ini. Kita masih tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita masih menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kesembuhan. Itu adalah bukti bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Ya. Maka dari itu saya mau bilang, jadikan Natal momentum untuk mengenal Allah dan memahami Allah, dan untuk mengalami penyertaan Tuhan senantiasa. Dengan cara apa? Dengan cara perkataan kita. Kita harus menghadirkan Allah lewat perkataan kita.
Amsal berkata, mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Hadirkan Allah dalam hidup saudara dan saya lewat perkataan. Lewat perkataan firman. Lewat ketaatan kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari hari-hari ini, hari-hari ke depan, persiapkan diri saudara dan saya untuk mengenal dan mengalami Allah dalam hidup ini. Dan percaya penyertaan Tuhan sempurna. 2021 sebentar lagi akan kita song-song. Hadapi dengan iman percaya bahwa Dia Allah Immanuel. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji firman-Nya, Dia Allah yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Biar renungan pengajaran memberkati, memberi satu pengertian baru bagaimana seharusnya kita merayakan Natal dalam hidup ini. Doa saya, biar sukacita Natal menjadi bagian hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba selesai sampaikan firman-Mu tentang Natal. Biar Roh Kudus memberi hikmat pengertian yang lebih dalam lagi buat setiap pribadi, sehingga mereka benar-benar mengalami Allah dalam hidup mereka. Ada perubahan hidup yang terjadi, perubahan karakter yang terjadi, penyertaan Tuhan yang mereka rasakan hari demi hari. Bahkan sampai tahun depan sekalipun kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Hamba berdoa, turunkan berkat-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar sukacita Natal, berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita, mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.